apalagi punya dana istimewa yang kalau taruhlah bikinin platform pasar se-DIY yang pasarnya cuma berapa ribu itu bisa curah-curah. Oke, kembali lagi di channel Sabda Desa. Kali ini kami kedatangan tamu yang cukup spesial. Beliau adalah salah satu inisiator di balik munculnya platform Pasar Sambilegi. Kalau mungkin teman-teman yang sudah pernah menemukan di Twitter atau mungkin di platform lain. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu platform Pasar Sambilegi dan kenapa ada platform itu. Bersama dengan Mas Istiantari Wibowo. Langsung saja Mas. Sebenarnya tujuan awalnya apa Mas? Waktu itu adanya platform Pasar Sambilegi. Itu kita bikin karena pada saat pandemi itu omset dagang pasar drop. Kita sempat ya ketemu dan terkonfirmasi di beberapa pasar dropnya sampai 50%, 60%. Pasar yang biasanya jam 9, jam 10 itu masih ramai itu wis sepi. Jangankan pengunjung, bagule ora ono ning pasar. Benar. Nah, kemudian ya karena kondisi itu memberikan ide ya untuk sedikit banyak support ke pedagang pasar, bagaimana supaya aktivitas di pasar tetap jalan dengan menyediakan fasilitas yang aman baik bagi pengunjung maupun bagi pedagang. Yang terpikir saat itu adalah membuatkan marketplace untuk satu pasar yang bisa menyambungkan antara konsumen dan pedagang sehingga tetap bisa terjadi transaksi. Berarti itu baru rilisnya kapan Mas platform itu? Waktu rilisnya kapan ya itu? Baru waktu pandemi ini atau sebenarnya udah lama? Kalau platformnya pandemi. Pandemi ini. Bulan-bulan agak lupa. Belum lama kok. Belum lama. Karena memang kemunculan itu dasarnya karena ada pandemi semakin mempercepat. Tadi kami sempat berbincang dan Mas Santo sendiri mengatakan bahwa itu sebenarnya diinisiasi jauh sebelum adanya platform Pasar Sambilegi itu sendiri, yaitu dengan adanya program sekolah pasar. Itu ya, hubungannya seperti apa Mas? Kok sampai bisa kemudian muncul platform selain mungkin karena ada alasan pandemi? Ya, sekolah pasar itu muncul karena sebuah gagasan kecil tentang bagaimana sih pasar itu mestinya dikelola. Karena ya selama ini kan kalau bicara pilihan-pilihan pengelolaan itu kalau nggak oleh swasta, paling pilihannya yang kedua adalah oleh negara. Selalu dua pilihan itu. Kalau nggak oleh negara, entah lewat pemerintah langsung atau lewat badan usaha milik negara, badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, ya oleh swasta, termasuk juga di pasar. Nah, kami sempat terpikir kira-kira kalau pasar itu dikelola oleh pedagang itu memungkinkan nggak sih? Hasilnya seperti apa? Nah, kami coba dari awal petakan ada beberapa hal yang memang perlu disiapkan ke arah sana. Setelah pasar sebenarnya pengennya bagaimana pedagang juga punya rasa keterlibatan yang aktif dalam menentukan pasarnya ini mau kemana sih. Dan selama ini kan pedagang itu ya urusannya kalau nggak jualan, pulaan, urusan di pasar paling bayar retribusi. Lalu yang berikutnya ya kita perkembangan zaman semakin cepat lah. Kalau dulu pasar tradisional yang kemudian oleh dalam undang-undang perdagangan itu diubah istilahnya menjadi pasar rakyat, itu saingannya cuma pasar modern, entah hipermart, supermart, minimart. Sekarang pesaingnya juga tambah, marketplace. Nah, gimana pasar tradisional, pasar rakyat merespon kondisi itu? Yang bahkan pasar modern kewalahan juga menghadapi marketplace, ada banyak yang udah tutup ya? Tutup juga.
Nah kalau pasar tradisional tidak mampu merespon itu, jangan-jangan ya tinggal menunggu waktu saja untuk kemudian ditinggalkan oleh konsumennya. Terus sebenarnya kalau pasar sambil lebih itu apakah hanya murni memindah platform dari yang tradisional ke digital, atau ada hal lain yang sebenarnya ingin dilakukan Mas lewat platform itu? Sekedar membantu dari segi penjualan atau bagaimana tujuannya? Tujuan besarnya sebenarnya tidak seperti itu ya, karena memang kita letakkan platform ini dalam bingkai tata kelola pasar secara aktif. Jadi kita di 2013 dan 2018 itu sempat melakukan riset itu bagaimana sih cara mengembangkan sumber daya apapun. Nah kami di kantor itu kalau bicara modal itu biasanya akan kita jadi 3: modal intelektual atau sumber daya manusianya, modal institusional lembagaannya, dan modal material. Nah sekolah pasar itu sebenarnya masuk ke wilayah modal intelektual. Kita mulai dari situ karena ya kami orang kampus mampunya bicara tentang itu. Jika itu sudah tuntas, biasanya ending dari pengembangan modal intelektual itu kemudian mewujud menjadi kelembagaan, prakoperasi, paguyuban atau apa. Nah setelah itu kemudian muncul bisnis. Nah modal material itu adalah bisnis apa yang akan digarap di pasar. Salah satunya adalah teknologi informasi yang berupa, kalau di Sambiliki ada platform. Nah karena gagasannya seperti itu, maka bagaimana platform itu selain membantu penjualan, membantu pemasaran, dia juga dikelola secara bersama oleh pedagang pasar melalui kelembagaan yang sebelumnya sudah dibentuk. Sebelumnya sudah ada. Berarti pasar Sambileki itu murni dikelola oleh para pedagang di pasar itu. Platformnya ya, pasar sambiliki.id itu dikelola penuh oleh teman-teman paguyuban dan prakoperasi. Yang posting, yang upload, ambil gambar, nerima pesanan, ngantar pesanan, itu semuanya pedagang. Bukan dari tim khusus. Kalau tim kami waktu itu cuma membantu membuatkan platformnya. Karena yang bakal mendapatkan manfaat kan teman-teman pedagang. Ya akan lebih baik kalau memang mereka yang mengelola langsung. Kalau dari segi hambatan Mas, gede nggak hambatan yang ditemui waktu itu ketika ingin melakukan atau menciptakan platform itu untuk kalangan pedagang? Ada beberapa ya, mungkin kalau yang pertama ya hal-hal teknis misalnya. Tidak semua pedagang tuh punya HP. Yang punya HP pun belum tentu HP-nya dalam bentuk smartphone. Itu satu. Yang kedua, kekhawatiran tentang kalau nanti online-nya jalan lalu orang nggak mau datang lagi ke pasar, Mas. Nah, dua hal itu yang perlu kita jembatani. Kayak Sambileki, pasar sambileki.id itu yang tampil adalah produk, bukan penjualnya. Jadi nanti sistemnya adalah kalau kita belanja ikan di pasar sambileki.id, misalnya ada 5 penjual ikan, nanti oleh pengelola paguyuban dan prakoperasi itu entah mekanisme seperti apa, mereka yang ngurus, yang ngatur, sehingga terjadi pemerataan dalam pembelian di pedagang. Makanya yang muncul bukan nama pedagang, karena kami pengennya juga pedagang yang sepuh, yang tidak akrab dengan IT, dunia digital itu juga bisa tampil produknya. Nah kalau itu yang dilakukan, maka yang diperlukan adalah kekuatan kelembagaan yang di pasar yang bisa bukan menjamin, paling enggak bisa membuat pedagang itu tidak saling iri. Kok yang dibeli sana terus? Padahal yang jualan kan banyak. Nah itu mekanismenya kita serahkan kepada teman-teman di pasar. Kalau dari segi penjualan
data selama ini apakah cukup membantu dan efektif Mas dengan adanya platform digital di pasar sambil itu? Kalau cukup membantunya atau tidak, mungkin yang bisa jawab teman-teman pedagang ya. Cuman kalau beberapa kali saya sempat cek apa ya, tingkat pesanan di dalam platform itu memang belum terlalu banyak. Ya mungkin apa ya, kurang promosi. Jadi saya senang nih diundang bisa ikut mempromosikan platform Siap. pasarsamiliki.id. Tapi ada pelanggan tetap yang dia berulang terus memesannya. Jadi memang sudah ada muncul walaupun baru beberapa yang memang dia kayaknya bakal jadi pelanggan tetap di situ. Ya tantangannya memang nyegat generasi yang sekarang mungkin banyak kalangan konsumen yang enggan ke pasar, entah karena waktu, persoalan, bisa jadi juga persoalan males tawar menawar. Karena itu yang dipesankan juga oleh beberapa orang. Lalu kalau mau tawar menawar gimana Mas di platform? Sempat kami jawab juga sih, ada mekanisme di luar platform yang memfasilitasi itu. Yang kedua, tapi ada juga banyak orang yang nggak mau tawar menawar. Ikut misalnya, saya kalau ke pasar itu jarang nawar, saya radong ngenyangnya biar kita ngerti. Sama pedagang dikasih harga berapa ya wis, Mana ikut. Karena kadang-kadang dikasih gratis sih. Cocok. Terus kalau bicara di konteks Sleman Mas atau DIY, sebenarnya inovasi seperti ini itu sudah banyak atau belum? Sudah banyak ya sebenarnya, bahkan muncul sebelum pandemi itu sudah banyak. Dan biasanya itu bukan biasanya, yang saya tahu itu dilakukan oleh teman-teman yang memang apa ya, semacam pebisnis startup. Jadi mereka memfasilitasi konsumen untuk belanja di pasar menggunakan platform yang mereka buat. Pada saat pandemi muncul banyak juga sih, di tingkat provinsi ada, kemudian di pasar desa ada, pasardesa.id-nya yang digagas oleh Mas Wahyudi, Lurah Pangharjo. Di Sleman juga ada logis.id, nanti bisa dicek juga. Kemudian sekarang ini kami juga sedang finishing pasar kolombo.id. Ini juga kerjasama dengan pemerintah desa. Ini sedang finishing, dan yang besok yang akan mengelola juga teman-teman pedagang pasar dan pengelola pasar di Kolombo. Ya banyak inisiatif, bahkan 2 startup besar itu juga mulai masuk ke situ. Startup yang nasional ya? Yang nasional, yang biasa Biasa kita pakai. Kayaknya kami tahu maksudnya. Cuman mau nyebut. Ya, ketika di awal kita ngobrol tentang rencana ini ke teman-teman dagang, terutama di Sambilegi, mereka senang-senang juga, karena ada harapan akan sedikit banyak terbantu dengan adanya platform. Memang diskusinya kemudian jadi ya kalau di pasar kan ngomongnya cuman nggak sekedar platform. Kalau kita punya rencana ngomongin platform juga harus ngobrol yang lain-lain juga. Apalagi kalau kami di Sambilegi juga sudah jalan sejak 2013, jadi dengan pedagang itu juga sudah cukup akrab. Jadi kalau ke sana juga malah ngobrol gimana keadaan anaknya Mas Anto, gimana, sudah married belum, sampai kayak gitu harus sampai seakrab itu. Sampai ya akhirnya ada kebingungan mungkin di awal ketika belum melihat wujud platformnya. Saat sudah melihat wujud platformnya, mereka happy karena ya ada harapan.
Yang kedua, ternyata platformnya juga tidak sulit. Memang oleh teman-teman programmer, platform itu dibikin sesimpel mungkin. Jadi pedagang ya dengan hanya berbekal HP, mereka bisa melakukan apapun dengan platform. Nggak harus buka desktop, laptop. Kayaknya itu ya. Dan memang diskusinya jadi panjang lebar kalau di pasar itu. Terus kalau mungkin ada, karena kami yakin begini sih Mas, sebenarnya itu adalah inovasi yang cukup mudah, nggak terlalu sulit, tidak sesulit membangun katakanlah startup. Sebenarnya kalau dari sudut pandang jenengan, kenapa harus ada inovasi-inovasi seperti itu untuk katakanlah pasar tradisional yang ada di Sleman atau di Jogja di masa sekarang? Kalau masa sekarang ya dalam konteks pandemi itu menjadi kebutuhan, karena beberapa waktu yang lalu ada rilis menarik dari saya baca di Kata Data, meskipun pasar tradisional itu menjadi salah satu klaster COVID, tapi ternyata masyarakat yang datang ke pasar itu juga pilihannya sampai 68% responden itu tetap memilih datang ke pasar. Sisanya seperti apa? Itu kan tetap harus dicatat. Kemudian yang kedua, ya mau nggak mau kita harus berkejaran dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Ya misalnya sekarang ya masih mau ke pasar itu generasi usia berapa sih? Jangan-jangan yang sekarang itu tidak mau ke pasar itu bukan karena mereka tidak pengen berbelanja ke pasar, tapi karena nggak punya waktu. Ini pekerja yang harus berangkat pagi pulang sore, ya mereka pengen belanja di pasar tapi ya nggak, bahkan mampir aja nggak punya waktu. Ya kita perlu juga menangkap peluang-peluang itu. Yang lain ya sebenarnya ini, apalagi kita bicara konteks DIY yang katanya itu istimewa, Sensitif ini. sensitif. Ya, bagaimana perlakuan istimewa kepada pasar? Ada nggak sih? Ini kan dengan label istimewa, setiap sektor juga punya keunikan, keistimewaan yang mungkin agak berbeda dengan wilayah lain yang perlakuan yang istimewa mungkin. Apalagi punya dana istimewa yang kalau taruhlah bikinin platform pasar se-DIY yang pasarnya cuma berapa ribu itu bisa turah-turah mungkin ya, dan itu bukan pekerjaan yang sulit. Karena pedagang juga senang teknis membuat platformnya. Saya pikir Jogja kota pelajar, banyak kampus, banyak ahli, bukan hal yang sulit dan nggak mahal juga. Ya kita lihat respon pemerintah istimewa, bagaimana akan membuat kawasan itu menjadi istimewa juga. Mungkin bisa satu inisiatif yang tumbuh, bisa kita dukung bareng. Yang kedua, bagaimana kawasan DIY yang punya banyak kampus itu juga memberikan perhatian kepada kondisi sekitar kampus, apapun itu, salah satunya pasar. Jogja kan kita pendidikan. Kalau mungkin teman-teman yang pengen mencoba Mas belanja di pasar Sambelegi.id, monggo bisa dijelaskan mungkin radius tempat tinggalnya berapa kilo dari pasar, lalu mekanisme ongkos kirim dan lain sebagainya, pemesanan. Monggo. Ya, untuk teman-teman yang pengen nyoba belanja di Sambelegi lewat platform, bisa dibuka pakai browser aja, tidak download aplikasi, memang bisa lewat HP, bisa lewat desktop atau laptop. Nanti tinggal pilih dan cari dan pilih produk apa, simpen di keranjang. Kemudian di situ nanti setelah milihnya selesai, buka keranjangnya, teman-teman masukkan alamat
Jadi di situ memang basisnya adalah alamat, bukan map. Oh, alamat. Nah kalau pakai map bayarnya Oh, iya. ngos-ngosan. Ini nanti sudah ada pilihan, harus masukkan kecamatan mana, kelurahan atau desa mana, pedukuhan mana, lalu diminta juga menuliskan alamat lengkapnya dan nomor HP. Nanti akan ada mekanisme komunikasi antara teman-teman paguyuban dengan pemesan dengan teman-teman. Gitu. Kalau untuk ongkos kirim dan lain sebagainya, Mas, radius itu ada jaraknya enggak? Kalau ongkos kirim nanti tergantung jarak. Oh, gitu. Padukuhan mana teman-teman pesen itu nanti pada saat closing check out itu ketahuan apa ya, berapa ongkos kirimnya. Siap. Matur nuwun, Mas, atas waktunya. Jadi mungkin closing sedikit Ya, monggo. ya. Ini saya yakin banyak inisiatif dari siapapun, banyak pihak untuk ya, banyak bergerak di masa sulit, baik bicara tentang dagang, petani, apapun itu ya. Mari kita garap bareng-bareng, kita saling support. Dan khusus untuk Jogja ini kan pasarnya banyak, ada banyak kawasan yang membutuhkan perhatian. Jogja kota pendidikan, Kota pelajar, banyak orang pintar. Ya ayolah, pipa pengetahuannya itu sedikit-sedikit paling enggak disalurkan ke sekitarnya, ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan semuanya pipanya disalurkan ke yang besar-besar, nanti masyarakatnya nggak dapat apa-apa. Matur nuwun atas waktunya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, Mas. Oke, Karena kami siap. masih pengen bikin video profil khusus kalau bisa di Oke. Pasar Sambilegi. Siap. Ini lebih ke arah ke dagangnya sih. Oke, siap. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tabuk.